Halo, selamat pagi adik-adik kelas 9 yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam literasi, dan salam jumpa kembali dalam pembelajaran daring edisi 1 Februari 2021. Nah, untuk adik-adik kelas 9 yang terkasih, bahwa kemarin kita baru menyelesaikan materi tentang cerpen ya, di mana adik-adik sudah mengidentifikasi isi informasi penting dalam cerpen. Adik-adik juga sudah mengidentifikasi struktur teks cerpen, termasuk juga unsur-unsur kebahasaan cerpen, dan terakhir adik-adik diminta untuk menyajikan atau menulis teks cerpen ya. Nah, hari ini adik-adik yang terkasih, kita akan mengikuti pembelajaran dengan materi baru kita, yaitu teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis. Sekali lagi, teks tanggapan kritis. Nah, materi ini adik-adik tidak jauh beda dengan materi di kelas 8 ya. Mungkin adik-adik masih ingat materi kelas 8 tentang teks ulasan. Nah, ini sebenarnya saya boleh katakan bahwa antara teks tanggapan dan teks ulasan ini memiliki kemiripan. Namun ada sedikit perbedaan adik-adik. Gitu ya. Baik, Pak ingin menyapa adik-adik, semoga atau mudah-mudahan masih dalam kondisi prima dan tentunya masih memiliki semangat belajar daring yang kita sajikan dari Rumah Belajar Daring Spater MOV. Nah, buat adik-adik yang sedang duduk di kelas 9, tentu sudah mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah lanjutan tingkat atas kan? Tentu adik-adik sudah punya pilihan sekolah di mana? Jika belum, maka Pak sarankan ke Semater MOV saja. Karena sekolah kita di Semater MOV semuanya serba mantap adik-adik. Tapi yang paling penting Pak sarankan kepada adik-adik, setidaknya adik-adik sudah memiliki bekal yang cukup untuk memasuki jenjang pendidikan di tingkat SMA nanti. Nah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan untuk materi kali ini, Pak yakin adik-adik akan mengikutinya dengan baik karena Pak sudah mengirimnya lewat WA beberapa menit yang lalu. Sehingga mungkin adik-adik bisa membaca sambil mendengarkan kembali rekaman suara yang Pak kirimkan ini ya. Kita akan membahas mulai dari pengertian teks tanggapan kritis, ciri-ciri teks tanggapan kritis, struktur teks tanggapan kritis, hingga contoh teks tanggapan kritis. Pak sudah siapkan dari berbagai sumber yang kuat, berbagai sumber yang menarik untuk adik-adik pelajari. Nah, adik-adik bisa perhatikan di situ di materi Word yang sudah Pak kirimkan lewat WA tadi. Mari kita lihat mulai dari bagian pertama yang akan Pak berikan untuk adik-adik, yaitu apa sih sebenarnya teks tanggapan kritis? Nah, adik-adik, teks tanggapan kritis itu sebenarnya sebuah teks yang berisi penyampaian atau tanggapan. Pak ulangi ya, teks tanggapan kritis itu teks yang berisi penyampaian atau tanggapan mengenai suatu peristiwa. Suatu peristiwa. Peristiwa apa saja adik-adik? Fenomena, keadaan-keadaan yang terjadi, isu, ataupun hal lainnya. Dengan analisis yang mendalam tentunya, dengan analisis yang mendalam dan diambil dari berbagai sudut pandang. Jadi adik-adik, teks tanggapan ini yaitu teks yang berisi satu penyampaian tanggapan. Kita memberikan tanggapan, kita memberikan satu penilaian, kita memberikan saran, kita memberikan kritikan terhadap suatu masalah, peristiwa yang terjadi, yang sedang hangat terjadi, fenomena yang sedang terjadi, atau juga isu atau masalah yang sedang terjadi. Nah, itu yang bisa kita berikan tanggapan melalui teks ini. Dengan begitu adik-adik, seorang bisa mengkritik atau memberikan tanggapan, menyampaikan rasa setuju atau tidak setuju bisa melalui teks ini. Jadi misalnya adik-adik ini sekarang kan lagi gencar-gencarnya pro kontra nih soal vaksin ya, vaksin COVID-19 di Republik kita ya. Nah, ada yang menyampaikan pernyataan persetujuan terkait isu vaksin ini atau peristiwa vaksin ini. Ada juga yang melakukan penolakan. Nah, sebenarnya persetujuan dan penolakan yang terjadi itu merupakan bagian dari satu contoh teks tanggapan sebenarnya yang dibuat oleh para pengkritik atau pemberi tanggapan. Jadi gitu adik-adik ya. Jadi misalnya fenomena apa saja yang adik-adik mau angkat,
mau jadikan sebagai sebuah penilaian, tanggapan, tapi harus dilengkapi dengan data bukti yang kuat untuk meyakinkan para pembaca. Nah, sekarang kita lanjut adik-adik. Dalam teks tanggapan, dalam membuat teks tanggapan maksudnya apa ya? Dalam membuat teks tanggapan tentu ada unsur-unsur yang harus dimuat di dalam teks tanggapan. Yaitu misalnya masalah. Masalah apa yang mau kita tanggapi? Itu paling penting adik-adik, harus disajikan. Lalu jangan lupa juga ada opini, tanggapan, atau penilaian. Itu bisa berupa pujian, atau dukungan, atau apresiasi terhadap masalah yang diangkat. Atau juga adik-adik bisa berisi memberikan kritikan atau penilaian tertentu. Misalnya kritikan atau penilaian tertentu bisa saja setuju, tapi dengan syarat apa. Atau bisa juga adik-adik menyatakan tidak setuju, tapi dengan syarat apa, dan seterusnya. Atau adik-adik langsung saja bisa menyatakan penolakan dengan alasan-alasan tertentu, termasuk saran di dalamnya. Jangan lupa, saran harus ada, solusi. Nah, selain itu, dalam sebuah teks tanggapan juga memuat opini atau argumen-argumen, pendapat-pendapat dari seorang pembuat teks tanggapan atau pengkritik ya. Di sini argumen itu bertujuan untuk memperkuat pujian, argumen itu memperkuat kritikan, argumen itu juga bisa memperkuat penolakan. Bahkan harus dilengkapi dengan fakta, data, bukti, contoh yang bisa memperkuat argumen seorang pengkritik. Baik kita adik-adik, itu awal pengantar Pak terkait dengan pengertian teks tanggapan dan juga apa saja yang harus ada dalam sebuah teks tanggapan. Kita lanjut. Bagaimana? Jelas? Jika ada pertanyaan sebentar ya, kita akan break dan di situ kesempatan adik-adik untuk memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke bagian berikutnya adik-adik. Kita mengenal ciri-ciri dari sebuah teks tanggapan kritis. Dalam sebuah teks tanggapan kritis biasanya menggunakan unsur-unsur kebahasan juga ya, seperti kalimat aktif, juga ada penggunaan kata tugas, ada penggunaan kalimat deskripsi, ada penggunaan kalimat penilaian. Nah, itu adik-adik bisa lihat pada materi yang sudah Pak kirimkan di situ pada bagian WA itu. Adik-adik lihat penggunaan kalimat aktif itu seperti apa, sudah dijelaskan secara rinci. Adik-adik juga bisa melihat penggunaan kata tugas, bahkan konjungsi di dalamnya. Adik-adik bisa lihat di situ. Ada penggunaan kalimat deskripsi. Mungkin juga adik-adik bisa belajar lebih unsur kebahasan tentang penggunaan kata-kata berimbuhan yang ada dalam sebuah teks tanggapan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian struktur teks tanggapan kritis adik-adik. Ini bagian yang ketiga sudah ya. Nah, dalam teks tanggapan kritis adik-adik, dalam teks tanggapan kritis ini dia memiliki 3 struktur penting. Yaitu judul sudah pasti ya adik-adik. Diikuti dengan struktur yang pertama adalah evaluasi. Struktur yang kedua adalah deskripsi teks dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, pada bagian evaluasi, struktur yang pertama, evaluasi. Pada bagian ini bisa dikatakan sebagai sebuah bagian pengantar awal teks ya. Dan seseorang yang melakukan memberikan kritik ya atau tanggapan biasanya membuat sebuah pernyataan umum tentang peristiwa apa yang mau dikritik. Tentang apa yang mau dikritik. Nah, ini biasanya ada pada sebuah evaluasi. Dan di bagian evaluasi ini sehingga pembaca, kita semua yang membaca teks tanggapan bisa mengerti apa yang menjadi fokus permasalahan yang mau dibahas oleh seorang penulis. Begitu adik-adik. Jadi jangan lupa, evaluasi itu hal yang paling penting untuk mengantar sebuah pernyataan umum tentang apa yang mau ditanggapi, peristiwa apa yang mau ditanggapi, fenomena apa yang mau ditanggapi, yang mau dikritik dan sebagainya. Kita lanjut. Struktur bagian yang kedua adalah deskripsi teks. Nah, untuk deskripsi teks ini adik-adik, ini berisikan inti pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini, berisi argumentasi penulis dari berbagai sudut pandang yang mana tujuannya adalah untuk memperkuat masalah yang dikritik. Jadi, saya ulangi ya, deskripsi teks ini adalah sebuah pembahasan
yang diambil dari berbagai sudut pandang, pendapat penulis dan sebagainya, argumen, bukti-bukti, data-data, contoh itu diberikan di sini untuk memperkuat masalah yang dikritik. Sehingga jangan lupa adik-adik, selain argumen yang kita sajikan pada deskripsi teks, kita butuh juga fakta-fakta, contoh-contoh, data-data untuk memperkuat argumen kita pada bagian deskripsi teks. Jelas? Kalau jelas, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu struktur penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini gampang adik-adik, ini merupakan akhir dan biasanya mengulang kembali inti penting atau juga bisa merupakan simpulan akhir dari apa yang sudah kita tanggapi pada bagian deskripsi teks. Dan juga pada bagian penegasan ulang bisa berisi saran atau solusi yang diberikan oleh penulis. Oke, adik-adik, itu saja dulu, kita break sejenak sebelum kita lanjut pada beberapa contoh yang sudah Pak sajikan juga pada materi kali ini, yang mungkin juga sudah adik-adik baca sebelumnya. Terima kasih, sebentar kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, adik-adik yang terkasih, kita sudah break cukup lama ya. Kurang lebih hampir setengah jam tadi kita break, karena Pak yakin adik-adik pasti harus menikmati teh, susu, ataupun snack pagi bersama keluarga sambil mengikuti belajar daring ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengenal pengertian teks tanggapan kritis, kita sudah mengenal juga unsur-unsur yang ada dalam teks tanggapan kritis, bahkan kita juga sudah mengenal ciri-ciri yang ada dalam sebuah teks tanggapan kritis, bahkan struktur ya adik-adik. Struktur dari teks tanggapan kritis itu seperti apa saja tadi sudah kita jelaskan, Pak sudah jelaskan pada sesi pertama tadi. Nah adik-adik, untuk contoh, kali ini kita akan mengenal contoh teks tanggapan kritis. Nah, supaya belajarnya lebih mudah lagi, Pak Carlos akan menyajikan sebuah contoh teks tanggapan kritis dari beberapa sumber belajar yang Pak ambil ya. Ayo kita simak adik-adik. Nah, untuk teks kali ini berjudul tempat sampah pada mobil. Tempat sampah pada mobil adik-adik. Untuk struktur pertama, bagian evaluasi berisikan pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Ini pengantar isu atau masalah yang diangkat ya adik-adik. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tidak sedikit, yakni Rp250.000. Pada bagian ini dinyatakan sebagai evaluasi karena berisikan suatu isu, fenomena, masalah atau peristiwa yang mau ditanggapi oleh seorang penulis teks tanggapan. Jelas adik-adik? Kita lanjut ke struktur yang kedua, deskripsi teks. Masih ingat kan pengertian deskripsi teks tadi adik-adik? Deskripsi teks tadi kan berisi inti pembahasan dari sebuah teks tanggapan. Bagian ini bisa berisi opini, argumentasi penulis dari berbagai sudut pandang, masalah yang mau dikritisi, termasuk juga berisi persetujuan, penolakan, atau kritik. Termasuk juga di dalamnya ada data, fakta, atau contoh yang diberikan untuk memperkuat argumentasi penulis. Mari kita lihat contoh deskripsi teks. Aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi, mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa atau takut kena denda. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Nah adik-adik, ini contoh deskripsi teksnya. Deskripsi teks yang berisi pendapat argumentasi penulis. Dan kalau pada bagian ini ternyata penulis menyetujui atau mendukung penuh pemerintah Kota Bandung dalam membuat aturan mengenai sediakan tempat sampah pada sebuah mobil ya. Dan di sini
kalau kita menilai bahwa penulis teks tanggapan ini dia memberikan dukungan, apresiasi atau menyetujui dengan alasan-alasan yang sangat kuat atau contoh-contoh yang kuat yang sudah diberikan pada deskripsi teks yang sudah Pak baca tadi. Oke, kita masuk pada struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian akhir ya adik-adik, yang isinya bisa menyampaikan simpulan dari hasil yang sudah ada pada deskripsi teks secara ringkas, atau juga bisa ada semacam solusi atau saran yang diberikan penulis. Mari kita lihat. Penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Ini salah satu kalimat yang mengulang kembali bagian deskripsi teks berupa persetujuan penulis terhadap aturan penyediaan tempat sampah pada mobil. Nah, bagaimana adik-adik Spatermov? Sudah cukup jelas penjabaran tentang teks tanggapan kritis di atas? Jelas adik-adik? Jika belum jelas, Pak tunggu pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, konsultasi materi dari adik-adik pada grup WA ini. Dan Pak harap adik-adik semua bisa memberikan jawaban, karena Pak akan melihat yang memberikan tanggapan jawaban bahwa jelas, paham atau tidak paham itu berarti mereka mengikuti pembelajaran dari awal tadi sampai akhir ini. Jadi ada yang kalau tidak memberikan penjelasan jelas atau tidak, berarti Pak menganggap bahwa dia tidak mengikuti pembelajaran selama ini. Jadi tolong berikan jawabanmu, apakah materi dari awal tadi sesi 1 sampai sesi 2 ini jelas? Jika tidak jelas, silakan berikan pertanyaan dan Pak akan memberikan jawabannya. Oke, adik-adik Pak akan memberikan sedikit penugasan. Penugasan ini akan dikerjakan selama 1 minggu. Walaupun hari Kamis nanti kita ada les bahasa Indonesia lagi ya. Tapi hari Kamis juga adik-adik bisa manfaatkan waktu untuk melanjutkan tugas ini. Baik, yang Pak mau minta adalah coba adik-adik buatkan teks tanggapan kritis yang mudah versi adik-adik. Dan Pak yakin pasti seru sekali karena adik-adik bisa membuat satu penilaian, adik-adik bisa memberikan kritik atau tanggapan terhadap satu isu fenomena yang sedang hangat terjadi di sekitar kehidupan adik-adik. Nah, penugasan ini adalah sudah jelas tadi, membuat teks tanggapan kritis yang berisi topik menarik yang sedang hangat di sekitar kehidupan adik-adik. Misalnya masalah belajar daring atau belajar daring dan hambatannya, atau adik-adik juga bisa memilih peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di sekitar kehidupan adik-adik yang saat ini sedang terjadi. Yang kedua, penilaian Pak adalah keaslian karya. Harus hasil karya sendiri, tidak copy paste dari karya orang lain. Namun untuk data bisa diambil dari sumber-sumber apa saja, alias boleh copy paste ya. Karena data itu sebagai pendukung referensi yang kuat yang bisa diambil dari berbagai sumber, dari internet, dari buku, dari majalah, hasil wawancara, dan sebagainya. 3, yang Pak nilai adalah kekuatan argumentasi adik-adik dalam sebuah deskripsi teks. Nah, apakah argumentasi adik-adik sangat kuat mendukung persetujuan penolakan yang diikuti dengan data-data bukti contoh yang kuat atau tidak? Di situ juga Pak akan memberikan penilaian dengan skor yang tinggi. Sistem pengiriman tugas, sistem pengiriman tugas ini akan dikirim lewat file Word, dalam bentuk file Word ya, diketik dalam bentuk file Word, lalu dikirim melalui media belajar kita, bisa melalui WA, email, atau Microsoft Teams pada hari Sabtu nanti ya, hari Sabtu 6 Januari kalau tidak salah, 2021. Oke, jadi itu ketepatan waktu pengumpulan tugas juga menjadi hal yang utama dalam penilaian Pak Carlos. Oke adik-adik, itu penugasan akhir dari materi kita hari ini. Nah, buat adik-adik yang belum puas belajar materi ini atau mau mencari sendiri materi-materi lain, boleh saja ya. Adik-adik bisa mempelajari dari media online yang ada, atau pustaka online yang ada, atau juga dari pustakaan-pustakaan belajar di rumah adik-adik sendiri. Nah, materi ini Pak sajikan hanyalah sebagai salah satu referensi untuk adik-adik. Dan adik-adik boleh bertanya tentang materi ini jika masih mengalami kesulitan belajar. Pak juga akan memberikan materi tambahan berupa perbedaan dan persamaan teks tanggapan kritis. Dan juga adik-adik akan mempelajarinya sebagai bekal untuk masuk nanti di tingkat SMA. Baik, terima kasih. Salam literasi Spatermov. Salam dari tim MGMP Bahasa Indonesia kelas 9. Tuhan beserta kita. Jangan lupa pendaftaran siswa baru SMP Katolik Frater Mamere sudah dibuka. Adik-adik
Jika punya keluarga, tetangga, kenalan, ataupun adik-adik yang ada di rumah, bisa diajak untuk mendaftarkan diri segera di SMP Katolik Frater Maumere karena gelombang 1 sudah dibuka dalam sepekan ini adik-adik. Dan akan ditutup segera pada bulan April nanti. Jadi adik-adik jangan lupa segera daftarkan adik-adik Anda yang berada di SD kelas 6. Ajak mereka untuk masuk bergabung bersama SMP Katolik Frater Maumere dan menjadi tuan rumah di rumah belajar daring Spater Mov. Terima kasih, salam literasi, salam tim MGMP, Ibu Agustina R. Sumbi SPD, Bapak Ardianus Bareng SPD, dan saya sendiri Carlos Tolwala SPD. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa.